Perkenalkan, nama saya Juanda Pranata. Halo, nama aku Rahmat Taufik. Halo, nama aku Linawati. Halo, perkenalkan, nama aku Rizky Bosusanto. Nama saya Anton Jaya Kusuma. Halo semuanya. Jadi di sini kelompok kami akan membahas apa aja contoh dari 2 inovasi berhasil dan juga 2 inovasi gagal. Jadi untuk teman-teman ditonton video ini sampai habis supaya kalian tahu apa aja sih inovasi gagal dan inovasi berhasil itu. Ting. Number 1. Google Glass. Google juga sering gagal. Hah? Google, meskipun terbilang sukses di bidang industri teknologi saat ini, Google juga pernah gagal loh teman-teman. Salah satunya Google Glass. Tahun 2013, Google Glass diluncurkan dengan harapan dapat merevolusi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kacamata pintar yang dilengkapi dengan kamera, mikrofon, layar kecil, kita tuh bisa ngambil gambar, rekam video, dan akses informasi tanpa harus pakai tangan. Jadi udah kayak robot. Meskipun awalnya rame, Google Glass gagal. Dan akhirnya tahun 2015 Google menghentikan proyek tersebut. Alasannya karena banyak terganggu dengan masalah privasi. Selain itu, harganya juga nggak ada yang bisa jangkau, terlalu mahal. Tapi meski sudah stop, teknologi di balik Google Glass digunakan untuk mengembangkan perangkat realitas tambahan untuk para profesional medis, insinyur, dan bidang lainnya. Siapa tahu mungkin di masa depan kita bisa melihat versi baru dari Google Glass yang siap untuk pasar yang mainstream. Number 2. Aqua splash of fruit. Orang Indonesia tidak asing lagi dengan brand Aqua. Produk air mineral ini bisa dibilang sangat menguasai pasarnya. Bahkan banyak orang yang menyebut semua air dalam kemasan dengan nama Aqua. Ada Aqua? Walaupun kayaknya udah hebat banget, gak banyak yang sadar kalau mereka juga pernah loh membuat produk gagal. Di tahun 2004, Aqua merilis produk yang bernama Aqua Splash of Fruit atau SPOF. Yang merupakan minuman berperisa buah ke pasaran. Ada 2 rasa yang ditawarkan, yaitu strawberry dan orange mango. Produk ini sendiri mengambil intisari dari buah untuk dicampur ke air minum dengan tidak memiliki warna. Awal kemunculannya bikin geger banget guys, dan bikin orang beli karena penasaran. Namun keviralan itu cuma sementara, sampai akhirnya produk ini gagal dan gak dijual lagi. Alhasil pada tahun 2005 mereka mengganti dengan produk baru yang diberi nama Maison. Number 1. Aspal dan paving block dari sampah. Emang bisa ya? Bisa apa, Mat? Aspal terbuat dari bahan daur ulang. Hah? Daur ulang? Ternyata bisa loh. Cina dan Amerika Serikat telah mengambil langkah maju dalam mengolah sampah dengan cara yang lebih inovatif. Keduanya telah berhasil mengubah sampah menjadi bahan baku untuk membangun aspal yang kuat dan ramah lingkungan. Di Cina, pemerintah telah meluncurkan proyek ambisius untuk mengolah sampah plastik menjadi aspal. Dengan menggunakan teknologi canggih, sampah plastik dilelehkan dan dicampur dengan bahan khusus untuk menciptakan campuran aspal yang tahan lama. Proyek ini telah terbukti sukses dalam mengurangi limbah plastik yang berakhir di pembuangan akhir dan juga memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
Di Amerika Serikat, beberapa kota dan juga negara bagian telah menerapkan pendekatan tersebut. Mereka menggunakan metode yang mirip dengan Cina untuk mengelola sampah menjadi aspal. Dengan menggunakan teknologi daur ulang yang efisien, sampah organik dan limbah konstruksi dapat juga menjadi campuran aspal yang berkualitas tinggi. Selain mengurangi limbah, ini juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku alami seperti batu alam dan minyak bumi untuk pembuatan aspal. Langkah-langkah yang diambil oleh Cina dan Amerika Serikat dalam mengelola sampah menjadi jalan aspal menunjukkan komitmen mereka terhadap pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Inisiatif semacam ini bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang berharga, mengurangi pencemaran lingkungan, dan juga untuk membangun infrastruktur yang tahan lebih lama. Kapan ya kira-kira Indonesia bisa begini? Nah, di Indonesia ada juga nih, anak muda Indonesia berhasil mengubah sampah plastik menjadi paving block. Ovi Sabrina dan Tan Novita berhasil membuat paving block dari sampah plastik tertolak seperti kemasan saset, kantong plastik, bubble wrap, dan lain sebagainya. Kenapa disebut sampah plastik tertolak? Karena sampah-sampah ini biasa ditolak oleh bank sampah karena tidak punya nilai jual. Bahkan, biasanya dibiarkan saja oleh pemulung. Karena sampah plastik yang biasa diterima bank sampah untuk didaur ulang adalah seperti botol minuman, tutup botol, gelas plastik, dan lain-lain. Paving block buatan Ovi Sabrina dan Tanovita mengandung 20-22% plastik sampah tertolak. Jadi, tidak mencemari lingkungan deh. Paving block produksi mereka sudah melalui uji coba di Badan Bahan dan Barang Teknik Kementerian Perindustrian di Bandung. Hasilnya, produk ini termasuk kategori SNI kelas B dengan kekuatan tekan hingga 250 kg per cm. Jadi, cocok untuk membangun lapangan parkir dan trotoar. Nah, menurutmu lapangan parkir atau trotoar mana nih yang cocok pakai paving block buatan karya anak Indonesia? Coba komen di bawah. Number 2. Inovasi Magobox. Selanjutnya adalah contoh inovasi yang berhasil dan menjadi solusi pelestarian lingkungan. Magobox, inovasi alat olah sampah sisa makanan buatan. Pada Agustus 2020, sepasang suami istri pertama kali mencoba budidaya maggot di rumah dengan peralatan seadanya yaitu ember dan baskom. Cara pengolahan sampah organik yang bernilai ekonomi tinggi yaitu dengan metode biokonversi. Maggot Black Soldier Fly mengubah sampah sisa makanan menjadi pupuk organik dan pakan ternak berprotein tinggi. Fatima bersama suami berhasil menciptakan wadah budidaya maggot yang diberi nama Magobox yang bertujuan untuk membantu penguraian sampah organik rumah tangga. Tidak seperti belatung, lalat hijau, maggot tidak menyebarkan penyakit dan kotorannya dapat dijadikan pupuk tanaman. Selain bermanfaat besar bagi lingkungan, maggot juga punya nilai ekonomis saat berusia 2 minggu. Kepopong maggot dapat dijadikan pakan hewan dengan kandungan protein yang tinggi. Hingga saat ini, Fatimah telah menjual lebih dari 600 Magobox dengan omset mencapai 500 juta per bulan. Wow! Inovasinya berhasil membantu pelestarian lingkungan hingga ke luar negeri. Jadi, dari bisnis-bisnis yang dijelaskan tersebut dapat memberikan sudut pandang yang sangat berharga tentang pengalaman kita di dunia berbisnis dan juga memberikan pengetahuan kepada kita bagaimana cara untuk menjauhi dari kesalahan-kesalahan yang sama dan juga untuk mengikuti jejak kesuksesan dari inovasi tersebut. Nah, itu aja penjelasan dari kelompok kami mengenai 2 inovasi gagal dan juga 2 inovasi berhasil. Semoga video ini dapat memberikan pengetahuan kepada kalian semua mengenai tentang inovasi gagal dan inovasi berhasil tersebut. Terima kasih sudah menonton. Oh iya Pak, jangan lupa kasih nilai A ya.